saking Kak Deli semangatnya, kakak mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik semua yang sudah berpartisipasi dalam mengerjakan tugas sekolah minggu lalu. Jadi buat adik-adik semua, mari kita menyaksikan teman-teman kita siapa saja yang telah mengerjakan tugas-tugas sekolah minggunya. Ini dia. Mazmur 106 ayat 1a. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 106 ayat 1a demikian bunyinya. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 106 ayat 1a. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 106 ayat 1a. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 106 ayat 1a demikian bunyinya. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 106 ayat 1a. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 106 ayat 1a. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 106 ayat 1a. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 106 ayat 1a. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 106 ayat 1a. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. 106 Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 106 ayat 1a. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 106 ayat 1a. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 106 ayat 1a. 1a. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 106 ayat 1a. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 106 ayat 1a. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 106 ayat 1a. Demikian bunyinya. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan saya Kakak Deli dalam sekolah minggu online pada hari ini. Dan juga Kakak Deli tidak sendiri, tetapi Kakak Deli akan ditemani oleh Kakak Raja dan juga Kakak Feby. Adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Cuip Cuip.
cuip, pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya, ya. Cuip, pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena firman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip, pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita lanjut, Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Gak ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik adik-adik semua, silakan duduk. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan doa pembuka. Namun sebelum kita berdoa, kita akan angkat pujian yang mengatakan Bapa-Ku datang padamu.
ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi yang indah ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati akan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini harapan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik semua, kakak harap adik-adik masih punya semangat untuk memuji Tuhan. Jadi sekali lagi kakak ajak bangkit berdiri untuk kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Happy, happy home, when Jesus in the family. Happy, happy home, happy, happy home. Jab Yesus, Jab Yesus mere ghar mein hai, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Jab Yesus mere ghar mein hai, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Deo padaramu ya. Deo padaramu ya, iye iye we, iye iye we, iye iye we. Deo padaramu ya, iye iye we, iye iye we.
Baik adik-adik semua, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Oleh karena itu, kakak harap adik-adik semua bisa duduk tenang, kita angkat hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, kakak ajak adik-adik semua untuk menyanyikan pujian yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Salam adik-adik, apa kabar semua? Semoga kalian masih tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini. Firman Tuhan hari ini akan bersama-sama dengan Kak Brian, kita akan membaca dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya adik-adik siapkan hati untuk kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Karena itu lipat tangan, tutup mata. Adik-adik semua ikut Kak Brian berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan cerita. Tuhan Yesus memberkati agar firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang tahu sebentar lagi kita akan merayakan apa? Coba jawab. Ya, benar sekali. Kita akan merayakan Hari Raya Paskah. Nah, sebelum kita merayakan Paskah, terlebih dahulu kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, firman Tuhan hari ini Kak Brian ambil dari kitab Markus pasalnya yang ke-14. Markus pasalnya yang ke-14 ayat 32 sampai pasal 15 ayat yang ke-41. Jadi dari Markus 14 ayat 32 sampai pasal 15 ayat yang ke-41. Wah, kemudian firmannya banyak sekali ya. Ya, firmannya memang banyak, tetapi nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah. Karena firman Tuhan hari ini Kak Brian akan bagikan lewat cerita video yang akan sama-sama kita tonton bersama. Oleh karena itu, adik-adik siapkan hati, siapkan diri, duduk yang tenang, dan jangan ganggu teman di samping kiri dan samping kanan. Supaya
kita bisa sama-sama menyaksikan video yang akan Kabrian putar. Oke, siap? Bagus. Ya, kita lihat sama-sama videonya ya. Check it out. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala
Malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu.
Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Aku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Nah, adik-adik, bagaimana video tadi? Semoga video tadi bisa memberkati adik-adik semua. Ingat ya, seperti Tuhan Yesus yang tetap berdoa kepada Bapaknya walaupun dia sangat sedih, dia sangat takut, tapi dia tetap mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi kita pun ketika saat kita sedih, saat kita punya masalah, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita sudah habis dengar firman Tuhan, sekarang saatnya Kak Brian akan kasih tugas ke adik-adik. Tetapi untuk minggu ini, tugas sekolah minggu kita bukan dalam bentuk tugas, tapi dalam bentuk lomba Paskah. Benar sekali, karena minggu depan kita akan sama-sama merayakan Paskah. Oleh karena itu, kakak-kakak guru sekolah minggu sudah menyiapkan lomba untuk adik-adik semua. Lombanya apa? Yang pertama, untuk adik-adik yang belum sekolah sampai kelas 3 SD. Sekali lagi, yang pertama untuk adik-adik yang belum sekolah sampai kelas 3 SD. Lombanya adalah menghias telur Paskah. Jadi adik-adik silakan dengan dibantu orang tua atau kakak di rumah menghias telur Paskah dengan bahan apa saja yang adik-adik punya di rumah. Mau pakai spidol, mau pakai cat warna, kertas atau lain-lain, dihias sebagus-bagus mungkin. Nanti sebelum hari Jumat minggu depan, adik-adik minta orang tua untuk foto telurnya atau bisa dalam bentuk video dan diposting ke akun Facebook Gemit Bethesda Bolo. Yang kedua, untuk adik-adik yang kelas 4 SD sampai kelas 6 SD, lombanya adalah menghafal 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, sekali lagi, menghafal 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu divideokan dan diposting ke akun Facebook Gemit Bethesda Bolo. Yang paling bagus, paling lancar dan paling benar nanti akan jadi juaranya. Yang ketiga, untuk adik-adik yang SMP. Untuk adik-adik yang SMP kelas 1 sampai kelas 3 SMP, itu lombanya adalah membaca indah Alkitab. Jadi adik-adik silakan merekam video ketika adik-adik membaca kitab Markus pasal 14 ayat
ayatnya yang ke-32 sampai 42 di bawah perikop di Taman Getsemani. Jadi adik-adik membaca dengan intonasi yang bagus, suara yang bagus, dan juga cara baca yang baik, maka akan jadi pemenangnya. Ya, jangan lupa rekam video dan tandai di Gemit Bethesda Bolo. Oke, jadi itu tugas lomba untuk minggu ini. Dan minggu depan akan diumumkan siapa yang memenangkan perlombaan untuk setiap kategorinya. Semangat semua, semangat. Oke, sampai bertemu minggu depan ya. Salam. Adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mengakhirinya, kakak cuma mau kasih ingat sekali lagi untuk adik-adik semua agar semuanya dapat berpartisipasi dalam kegiatan lomba Paskah. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong saya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, sahabat kami yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati akan hidup dan kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 1, 2,